Bayangkan lahir sebagai pewaris tahta kerajaan terbesar di Nusantara. Tapi Anda justru memilih membuang segala kemewahan itu demi satu pertanyaan yang menghantui jiwa. Inilah kisah Pangeran Walang Sungsang atau yang lebih kita kenal sebagai Kian Santang. Lahir dari darah biru murni, putra kesayangan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, ia memiliki segalanya. Harta yang tak terhitung, kekuasaan yang absolut, dan masa depan sebagai Raja Agung Pajajaran yang sudah ada di genggaman tangannya. Namun, di balik dinding-dinding istana yang bertabur emas dan riuhnya puja-puji rakyat, ada sebuah ruang hampa di dalam dada sang pangeran muda. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh tahta, wanita, maupun harta kekayaan duniawi. Sejak belia, Kian Santang dikenal sebagai kesatria pilih tanding. Tubuhnya ditempa oleh kerasnya latihan bela diri tertinggi tingkat kerajaan. Tidak ada satupun jawara di Tatar Pasundan yang mampu menandingi kesaktiannya. Ia memenangkan setiap pertarungan, menaklukkan setiap musuh, dan namanya dielu-elukan sebagai panglima perang yang tak terkalahkan. Namun, setiap kemenangan justru membawa tanya yang semakin membesar di kepalanya. Jika ia adalah yang terkuat, lalu mengapa hatinya merasa begitu rapuh? Apa arti dari semua darah dan keringat ini jika pada akhirnya manusia tetaplah makhluk yang fana? Kesaktian ragawi perlahan mulai terasa seperti kutukan yang mengurung jiwa sang pangeran, membuatnya terasing di tengah kerajaannya sendiri. Krisis identitas itu memuncak pada malam-malam yang sunyi. Saat seluruh istana terlelap dalam mimpi indah tentang kejayaan duniawi, Kian Santang justru terjaga dalam kegelisahan. Ia menatap hamparan bintang di langit, merenungi betapa kecilnya dirinya di tengah alam semesta yang maha luas ini. Semua kemewahan materi, emas permata dan sutra yang menyelimuti tubuhnya tak mampu memberikan kehangatan pada jiwanya yang menggigil mencari kebenaran. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, menjadi sosok pangeran sempurna idaman sang ayahanda. Ia merasa kehilangan arah. Pertanyaan besar mulai menggerogoti kewarasannya tentang siapakah pencipta dari segala keagungan ini, dan untuk apa ia dilahirkan jika hanya untuk mati dan menjadi debu. Di tengah keputusasaan batinnya yang mendalam, sebuah bisikan nurani yang sangat kuat memanggil-manggil namanya dari relung hati yang terdalam. Bukan panggilan untuk mengangkat senjata atau menaklukkan kerajaan lain, melainkan panggilan untuk menundukkan ego dan kesombongan diri. Kian Santang merasakan ketertarikan yang tak terbendung terhadap sebuah jalan spiritual suci. Jalan yang tidak menyembah benda fana, melainkan tunduk pada sang pencipta alam semesta. Momen ini menjadi titik balik paling krusial dalam hidupnya. Ia dihadapkan pada pilihan paling berat, yaitu tetap tinggal di zona nyaman dengan mahkota menanti di kepalanya, atau membuang seluruh kebesarannya demi mengejar kebenaran mutlak. Bagi jiwa yang terlanjur haus akan cahaya ketuhanan, tahta hanyalah sekadar bongkahan logam yang tak berharga. Maka tibalah malam yang akan mengubah arah sejarah Tatar Sunda untuk selamanya. Tanpa pasukan kehormatan yang mengiringi, tanpa upacara perpisahan yang megah, dan tanpa restu dari sang ayahanda Prabu Siliwangi yang sangat mencintainya, Kian Santang mengambil keputusan bulat. Ia melepaskan jubah kebesarannya yang terbuat dari rajutan sutra terbaik. Ia meletakkan mahkotanya, simbol kekuasaan tertinggi yang selalu diperebutkan oleh ribuan pangeran di luaran sana. Dengan hanya mengenakan pakaian rakyat jelata yang lusuh dan sederhana, sang pangeran melangkah keluar dari gerbang istana, menembus kabut malam yang dingin menyengat tulang. Tidak ada setetes pun air mata penyesalan yang jatuh. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Beban berat sebagai pewaris tahta telah berhasil ia runtuhkan, digantikan oleh langkah ringan seorang pencari Tuhan. Perjalanan spiritual ini tentu bukanlah sebuah pelarian yang mudah. Kian Santang yang selama ini terbiasa dengan hidangan lezat dan ranjang empuk di istana, kini harus menjadikan tanah sebagai alas tidurnya dan langit berhias rasi bintang sebagai atapnya.
Ia berjalan kaki menembus hutan belantara yang penuh rintangan, mendaki gunung-gunung yang terjal, dan menyeberangi sungai-sungai yang berarus deras. Terik matahari membakar kulitnya yang dulu terawat, kelaparan dan kehausan menjadi sahabat karibnya yang selalu menemani setiap hari. Namun, justru di dalam penderitaan ragawi inilah ego sang pangeran luluh lantak hingga tak bersisa. Kesombongannya sebagai manusia terkuat dihilangkan oleh keperkasaan alam. Ia menyadari bahwa setiap langkah kakinya yang penuh luka adalah bentuk penyucian jiwa, sebuah proses menyakitkan yang harus ia lewati untuk menemukan kepingan dirinya yang sejati. Setelah melewati ujian fisik dan mental yang nyaris merenggut nyawanya berulang kali, Kian Santang akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari dengan tetesan darah dan air mata. Pencerahan itu tidak ia temukan di dalam gemerlap harta karun, bukan pula di tengah riuhnya medan perang, melainkan bersandar dalam keberserahan diri yang total kepada Yang Maha Kuasa. Di tengah pencariannya yang sunyi, sang mantan pangeran merengkuh cahaya ajaran Islam dan menemukan kedamaian batin yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ego, amarah, dan ambisinya telah mati terbawa angin, digantikan oleh hamparan cinta kasih dan cahaya ketuhanan. Kekosongan gelap di dalam dadanya akhirnya terisi penuh oleh keimanan. Kian Santang akhirnya menyadari makna hidup sejati, bahwa kemerdekaan hakiki bukanlah kemampuan untuk menaklukkan ribuan musuh di medan laga, melainkan kemampuan untuk menaklukkan hawa nafsu diri sendiri. Sejarah panjang Nusantara tidak mengenang Kian Santang sebagai seorang raja Pajajaran yang duduk angkuh berkuasa di atas singgasana emas. Kisah hidupnya tidak diukir abadi karena besarnya wilayah taklukannya atau banyaknya harta rampasan perangnya. Tidak sama sekali. Ia dihormati dan dikenang hingga hari ini sebagai simbol keberanian yang hakiki, yaitu keberanian yang luar biasa untuk melepaskan segala kemelekatan duniawi demi mencari kebenaran mutlak. Kisah heroik Pangeran Kian Santang adalah cermin sekaligus tamparan bagi kita semua. Kisahnya mengingatkan kita bahwa pencapaian materi setinggi apapun di dunia ini pada akhirnya tidak akan pernah mampu menjawab dahaga spiritual jiwa kita yang terdalam. Sang pangeran telah membuktikan kepada zaman bahwa terkadang kemenangan paling besar dan abadi dalam hidup seorang manusia bukanlah saat ia berhasil mendapatkan segalanya, melainkan di saat ia berani melepaskan segalanya demi menemukan Tuhannya.